ada yang keluarga, ini kita bukakan rekening belum ada isinya. Nanti kita ini untuk sehingga bantuannya nanti tergantung dia masuk sembako atau dia masuk ke bantuan tunai BST, atau mungkin kita lihat kalau dia keluarga dia bisa dapat PKH. Nah ini nanti setelah mereka kita rekam, nah kemudian kita analisa, mudah-mudahan Februari kita bisa. Supaya mereka dapat dan kami tidak salah administrasi, karena nanti dikatakan bahwa yang tidak cocok nih itu markup atau apa. Maka untuk menghindari itu saat ini mereka kita lakukan untuk rekaman dan cetak seperti itu. Ibu-ibu, nominal dari kartu atensi ini berapa? Diberikannya berapa bulan sekali atau gimana? Nanti kita akan evaluasi setelah ini, karena mereka ada yang keluarga, ini kita bukakan rekening belum ada isinya. Nanti kita ini untuk sehingga bantuannya nanti tergantung dia masuk sembako atau dia masuk ke bantuan tunai BST, atau mungkin kita lihat kalau dia keluarga dia bisa dapat PKH. Nah ini nanti setelah mereka kita rekam, nah kemudian kita analisa, mudah-mudahan Februari kita bisa dorong mereka dapat. Berarti bantuannya tergantung dari si penerima ini? Betul. Tergantung kondisi penerima. Bisa menerima hasil penghasilan mereka juga, gaji bisa masuk. Berarti nanti per bulannya itu tiap orang beda-beda nominalnya? Iya, tergantung, karena mereka ikut nanti kita akan diskusikan mereka masuk di program mana. Jadi kalau ada keluarganya, kemudian ada anaknya yang sekolah, atau mungkin mereka punya masalah dengan disabilitas, maka bisa kita masukkan di PKH. Tapi mungkin juga karena dia sendiri mungkin hanya bantuan sembako, tapi yang sekarang ini kita bentukkan tunai. Oke, satu lagi. Bisa seperti itu. Suara Izin Bu Risma, mungkin dalam proses pemberian atensi kepada kaum marginal ini berapa total yang ditargetkan oleh Mensos keseluruhannya nantinya? Lalu Bu Menteri satu lagi atensi dari PKM. Jadi nanti kita lihat. Ya, silakan. Tentang acara ini aja Bu, Jadi ini adalah mereka rata-rata tinggal yang alamatnya nggak jelas. Jadi ada pemulung, ada gelandangan, macam-macam. Kamu dulu apa? Ya, kamu dulu ngapain? Oh, terus? Oh, jadi pemulung. Tangkap. Cuma dijemput ya. Dijangkau. Jadi seperti itu. Nah kemudian mereka mau kita bantu, tapi mereka nggak punya data apapun. Jadi ada yang katanya hilang, ada katanya macam-macam. Karena itu bahkan ada yang belum pernah terdata. Jadi karena itu hari ini kami bekerja dengan Capil di sini. Dia Depdagri untuk merekam mereka. Ada yang memang dia sudah terdata, tapi ada yang belum. Nah yang terdata seperti
Roni ini dia langsung begitu dicek ada datanya langsung bisa dicetak. Nah tapi ada yang belum. Nah teman-teman ini alaman ini RKS ini karena alamatnya tidak ada, dia nggak punya rumah, nggak bisa kos, nggak bisa bayar kuota. Akhirnya teman-teman ini RKS inilah yang menjadi penjamin untuk alamat mereka. Kemarin sempat saya bingung bagaimana karena alamat di balai nggak bisa. Tapi ternyata saya terima kasih sekali teman-teman RKS ini, mereka lah menjadi penjamin sehingga mereka bisa diproses KTP-nya. Karena sebetulnya mereka adalah termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Mereka semuanya yang punya hak itu. Tapi mereka selama ini tidak betah di situ karena itu tadi, karena dia punya tempat tinggal mereka, sehingga mereka tidak punya data identitas kependudukan. Kali inilah kita coba merekam mereka, kurang lebih ada 1.600 ya. 1.600 tiap hari kita 100 ya, 100 ya. Jadi tiap hari 100 ada 1.600. Nah dengan demikian maka kita bisa akseskan bantuan untuk mereka bisa segera keluar dari kemiskinan yang sebetulnya karena tidak ada rumah. Jadi kalau kemiskinan itu kriterianya rumah dari apa, lantai dari apa, tapi mereka nggak ada. Kapan divaksin? Lalu tanggapan Ibu terhadap yang menolak vaksin gimana? Jadi yang pertama saya jawab dulu bahwa nanti kita akan buka di beberapa daerah seperti ini. Jadi bukan hanya di Jakarta saja, tapi di beberapa daerah yang kita punya balai. Jadi nanti mungkin di Bandung, mungkin di Papua, mungkin di Makassar, Semarang yang kita punya balai. Maka kita akan lakukan seperti ini supaya warga-warga yang termarginalkan mereka bisa kita bantu. Nah, tapi memang harus pendekatannya komprehensif. Kalau saya langsung masukkan dia nanti saya dituduh marah karena dia nggak punya alamat seperti itu. Nah, karena itu kita akan lakukan secara komprehensif nanti di beberapa daerah. Jadi bukan hanya di sini. Ini kita selesaikan dulu, nanti setelah itu kita jalan mungkin di Bandung, Semarang, Makassar yang kita punya balai. Ada Nusa Tenggara Timur ya. Kita punya balai, maka akan kita gunakan untuk warga-warga yang punya masalah itu. Nah, sambil kita melakukan pembetulan data seperti itu. Nah, mungkin ada banyak ya. Kalau ini nanti 1.600 di sini. Jadi ada dari Jabodetabek itu ada 1.600. Jadi nanti mungkin tidak di sini aja. Kita akan lakukan juga kemarin janjiannya kemana? Bekasi. Ya, kita mungkin di Bekasi juga kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, aku nggak tahu, karena saya udah vaksin gitu. Aku nggak tahu, ya suruh vaksin ya vaksin gitu kan. Tapi kan saya nggak tahu daftarnya tuh aku kapan. Yang kedua, anggapannya jadi kita kan tidak bisa melihat diri kita sendiri ya. Kalau saya kena mungkin saya nularkan suami saya. Kalau saya kena mungkin saya nularkan anak saya. Kalau saya kena mungkin saya nularkan pembantu saya, asisten rumah tangga saya. Jadi sebetulnya ini bukan persoalan pribadi. Ini kalau kita ini kalau kita dapat imunisasi, vaksinasi, itu artinya kita melindungi sekitar kita. Jadi bukan untuk kita sendiri. Jadi karena itu, mari sekali lagi untuk apa itu penelitiannya saya yakin tidak mudah dan pasti membutuhkan dana yang besar untuk penelitian sehingga lahirlah vaksin ini.
Jadi saya berharap ayo kita sama-sama melakukan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk sekitar kita. Karena kalau kita tidak terkenal